Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم أما بعد أيها الأخوان, hari ini kita masuk pada bab salat. Yang akan kita bahas di sini adalah manfaat dari salat itu, dan manfaat salat ini bisa didapatkan untuk orang yang mendirikan salat. Rasa manfaatnya bisa dapat bagi orang yang mendirikan salat. Berbeda dengan orang yang melaksanakan dan mendirikan salat, itu ada bedanya. Adapun orang yang mendirikan salat, orang yang melaksanakan salat, dia salat hanya terfokus sah atau tidaknya salatnya dia. Ya, dia hanya fokus kepada syarat dan rukunnya salat. Tapi orang yang mendirikan salat itu berbeda. Dia fokus sama syarat dan rukunnya salat serta sunnahnya salat, dan dia juga ditambah dengan adabnya dalam salat dan kekhusyuan di dalam salat. Ya, ini harus kita bedakan. Ada yang melaksanakan, mereka hanya fokus sah atau tidaknya. Padahal salat yang sah belum tentu diterima. Jelas, salat yang sah belum tentu diterima. Salat yang diterima pastilah salat yang sah. Ya. Untuk langkah pertama, betul kita lakukan secara hukum syariat, cari syarat rukunnya salat sehingga salat kita bisa sah. Tapi kita jangan puas di situ, karena apa gunanya sah tapi tidak diterima. Maka setelah itu, bagaimana caranya agar salat kita diterima oleh Allah? Salat yang diterima oleh Allah itu akan ada buahnya, akan ada hasilnya. Ya. Akan ada buahnya, ada pahalanya, ada hasilnya, ada efeknya untuk kehidupan kita sehari-hari kalau ibadah itu diterima. Jangan sholat yang fardu, sholat sunnah saja. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Yang artinya besar sekali yang kita dapatkan apabila solat kita diterima oleh Allah. Ini solat yang sunnah, apalagi solat yang fardu. Apalagi solat fardu 3-4 rakaat. Solat yang sunnah saja sebelum fajar, apabila diterima oleh Allah, maka solat itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini kalau solat diterima. Ya. Jadi ibadah yang diterima itu tidak bisa kita pandang kecil. Walaupun kita lihat ibadah itu ringan sekali, hanya 2 rakaat. Tapi apabila diterima oleh Allah, itu besar. Ya. Besar sekali. Begitu juga sebaliknya. Ibadah
yang tidak diterima oleh Allah, walaupun banyak, itu tidak ada nilainya. Jelas ya Rahman. Ya. Jadi fayambari, maka dikatakan di sini hendaknya seorang hamba itu, fayambari lil abdi, hendaknya seorang hamba itu an la yanzura ila suwarit ta'at, janganlah hanya memandang kepada bentuk ketaatan itu saja. Ya, memandang bentuk ketaatan yaitu rukuknya yang bagus, sujudnya yang bagus, takbirnya yang betul, itu memandang bentuk ketaatan itu saja. Lianna suwarat ta'at, karena bentuk ketaatan itu la taqtadi wujudal qabul, tidaklah mesti dengan bagusnya bentuknya tersebut itu ibadah kita diterima. Tidak mesti. Jelas. Ya. Lima qad tadammanathu minal afat, karena setiap ibadah yang di dalam ibadah itu terdapat penyakit-penyakit, daripada penyakit al-zahira wal batina, penyakit zahir ataupun batin, al-qadhihatul mani'ah, karena penyakit itu akan merusak sholat tersebut, dan penyakit itu akan mencegah, menghalangi untuk diterimanya ibadah tersebut. Apa penyakit yang zahir? Nah, kita kan sudah pernah bahas itu. Lupa lagi udah. Penyakit yang batin apa? Ya. Seperti yang zahirnya yang pernah kita bahas, bahwa syarat kabul itu ada syarat zahir, ada syarat batin yang harus kita penuhi. Ya, jadi zahirnya baik, batinnya baik. Jadi ibadah yang diterima itu apabila syariatnya baik, yaitu ibadah sholat itu sesuai yang diajarkan Nabi SAW, sholat itu sah, kemudian zahirnya juga baik, kemudian batinnya baik, maka ibadah itu bisa dikatakan baik, dan ibadah inilah yang diterima oleh Allah, karena Allah hanya menerima yang baik saja. Jelas? Ya. Seperti yang pertama, ada fi waqtiha. Ya, saya ulangi aja biar bisa memahami, karena nanti ini yang pembahasan kita berkaitan dengan keistimewaan sholat. Dan keistimewaan ini bisa kita dapatkan apabila ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada fi waqtiha. Sholat itu dilakukan pada waktunya. Ya. Kalau sholat dikerjakan di luar waktunya, itu tidak ada pahalanya lagi. Sholat itu hanya untuk melepaskan kewajiban saja. Yang pernah saya gambarkan, ada orang ngundang kita acara dari jam 1 sampai jam 3. Andaikan undangan itu dari jam 1 jam 3. Nah, lalu kita datang jam 5. Ya, hidangan udah habis. Ya. Makanan semua pasmanan tuh habis ya, pesai gitu kan. Ya kan? Dia datang nih apa? Nampakkan muka aja. Udah selesai, yang penting dia datang. Untuk hidangan enggak ada kita. Seperti itulah orang yang sholat di luar waktu, hidangannya habis. Dia wajib melaksanakan sholat tersebut, tapi hanya untuk melepaskan kewajibannya. Seluruh ibadah yang ada kaitannya dengan waktu, ketika di luar waktu, maka buah dari ibadah itu tidak dia dapatkan. Ya. Jelas ayyuhal akhwan. Ya.
Seperti yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Salasatun la yaqbalullah minhum salatuhum." Rasulullah bersabda 3 kelompok yang mana Allah tidak menerima salat mereka. Zakara minha, kemudian disebutkan di antaranya warajulun atas salata dibara, seorang laki-laki yang melaksanakan salat sesudah habis waktunya. Ya. Itu kita tetap wajib, andaikan keluar waktu zuhur, itu tetap wajib melaksanakan zuhur. Tapi hidangannya selesai, habis, tidak ada hidangan lagi. Ya. Hidangannya selesai. Ya. Kemudian yang kedua apa? Masih ingat aklul halal, makanan-makanan yang halal. Ya. Itu harus bersih, makanan halal. Tenaga yang kita gunakan untuk sholat itu bersumber dari yang halal. Jangan tenaga yang kita gunakan, kita melaksanakan sholat berdiri, tapi tenaga itu bersumber dari yang haram. Maka berdirinya kita untuk sholat itu tidak diterima oleh Allah karena bersumber dari yang haram. Ya. Seperti dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah mempunyai malaikat ala Baitul Maqdis, berada di Baitul Maqdis. Setiap yunadi kulla yaumin wa laila, setiap hari malaikat ini siang dan malam dia selalu berseru, man akalal haram, barang siapa yang memakan makanan haram, lam yuqbal minhu sarfan wala adla, maka tidak diterima amalnya, tidak diterima ibadahnya, ibadah yang fardu ataupun ibadah yang sunnah, tidak diterima. Ya, jadi jaga-jaga makanan kita. Ya, kita jaga makanan kita. Karena makanan itulah yang akan menjadi tenaga kita untuk taat. Tapi kalau tenaganya itu bersumber dari yang haram, Allah tidak menerimanya. Ya. Kapan lagi diterima? Andaikan makan yang haram, kita bertobat. Setelah bertobat, Allah akan terima lagi. Ya. Jelas. Itu yang kedua. Yang ketiga, pakaian yang kita gunakan, pakaian yang halal, walibasul halal. Mau sholat, perhatikan betul pakaiannya. Baju yang kita pakai halal, sarung yang kita pakai halal, kopiah yang kita pakai halal. Kalau kita pakai jam tangan halal. Kalau kita pakai kacamata, kacamatanya halal. Kalau kita pakai cincin, pastikan cincinnya halal. Apa saja yang dibawa tubuh kita itu dinamakan pakaian. Ya. Seseorang yang andaikan dia tidak bisa sholat, ada gamis haram, ya kan? Tidak ada pakaian lagi, ada celana pendek, tapi di bawah lutut. Sholat dengan celana pendek itu lebih Allah sukai daripada gamis yang haram. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, manistara thawban, barang siapa yang membeli pakaian, bi asyrati darahim, dengan harga senilai 10 dirham, wa fi thamanihi, dari 10 dirham tersebut dirhamun min haram, ada 1 dirham yang haram. Ya. Lam yakbalullah lahu salatan madama alaihi, Allah tidak akan menerima solat orang tersebut selagi pakaian itu masih melekat di tubuhnya. Ya. Pastikan pakaian kita halal. Walaupun harganya 100.000, yang haram 10.000 tetap. Selama pakaian itu masih melekat tubuh kita, pakaian itu kita gunakan untuk sholat, Allah tidak akan menerima sholat kita. Ya. Jelas ya.
Tak usah kita tengok bagus, tengok halal, biar buruk halal pakai. Itu lebih baik. Itu lebih baik. Walaupun kita ke masjid pakai celana, tengok orang sembahyang celana, tak apa-apa. Jangan pandangan manusia, cukup pandangan Allah. Tapi kita yakin itu halal. Ini saya beli dengan keringat saya sendiri, jelas halalnya. Jadi kita cari baju ini untuk solat ni, jangan cari bagus. Memang dianjurkan untuk bagus. Tapi utamakan yang utama halalnya. Kemudian hartanya juga, kalau andaikan berkaitan seperti umrah, tawaf itu kan penggantinya solat. Kita berangkat umrah, harta yang kita gunakan untuk berangkat umrah itu halal. Orang yang bersedekah atau melaksanakan ibadah tapi dengan harta yang haram, tidak ada faedahnya. Maka Nabi mengatakan barang siapa yang haji dengan uang yang haram, lalu dia mengatakan labbaik Allahumma labbaik, Allah mengatakan ma la labbaik, tidak ada labbaik, tidak ada sa'dai, hajjuka mardud, hajimu ditolak. Di dalam hadis Nabi juga mengatakan la tarbitanna, jangan kamu ingin, jangan kamu iri, jangan kamu berharap jami'al mal, untuk mengumpulkan harta min ghairi hilli. Kamu ingin jami'al mal, yaitu orang yang mengumpulkan harta dari jalan yang haram. Mungkin kita nengok orang ni nyaman sekali hidup, sembahyang dia sembahyang, tahajud dia tahajud, padahal dia rentenir, bungakan duit, atau orang korupsi, atau apapun. Ya kan, kita tengok dia haji bagus, umrah bagus, solat tahajud malam bagus. Nabi mengingatkan, jangan kamu terkecoh dengan ini, jangan ada sampai keinginan dalam hati kita bagus kita macam dia duit haram mak bagus kak. Kata Nabi, jangan ada keinginan. Jangan ada keinginan kamu melihat orang seperti itu. Nabi mengatakan fa innahu intasaddaqa, sesungguhnya orang itu yang duit dari haram, andaikan dia bersedekah, Allah tidak akan terima sedekahnya, kesian dia. Yang ente perlu itu jangan ente iri, jangan ingin, kesian sama orang ni. Cari duit setengah mati, bangun tahajud, bangun solat, pergi haji setengah mati, keliling-keliling haji itu bukan tak letih. Pergi umrah, semua tidak diterima oleh Allah. Kesian nengok dia tu. Jangan kita, kata Nabi, jangan kita terpengaruh nengok solat dia, puasa dia, haji dia, untuk satu pengaruh. Kesian orang ini ni. Semua ibadah tidak diterima oleh Allah. Dia ngasih duit untuk wakaf, tidak diterima oleh Allah. Apapun tidak dilakukan, kita mau jadi macam gitu. Dan jangan heran hal seperti ini. Allah ada dua pintu, yang namanya pintu ketaatan. Masih ingat rubbama fataha laka babat ta'ah. Terkadang Allah membukakan untuk engkau pintu ketaatan. Allah beri hidayah kepada engkau, Allah beri taufik kepada engkau, sehingga kamu bisa melaksanakan ibadah tersebut. Allah bukakan pintu untuk dia, Allah kasih hidayah, Allah kasih taufik, sehingga dia solat, dia bangun malam, dia tahajud, dia sedekah, dia haji, dia umrah, biasa seperti itu. Tetapi Allah tidak membukakan pintu kabulnya, pintu penerimaan tidak Allah bukakan. Kalau ibadah tidak diterima, apa faedah? Jangan kita heran. Tengok orang, dia ni bejat, rajin solat. Saya heran, biasa. Allah itu ada dua pintu. Kadang Allah buka pintu taat, dia bisa taat.
Bagus sekali kita tengok taat. Mungkin kalah kita dengan tasbih di jalan, dengan gamis songkok putih, nengok kalah kita. Tapi jangan heran, Allah ada pintu-pintu dibukanya engkau untuk melakukan ketaatan, tapi ada satu pintu lagi yang terpenting. Pintu penerimaan ini yang Allah tutup. Jadi seorang yang sholat itu belum tentu sholatnya diterima. Bagaimana macam orang-orang munafik, dia sholat sama Nabi tapi ditolak. Bisa dia sholat, bukan karena dia seorang munafik lalu tidak bisa sholat. Tidak bisa, ini bisa. Allah bukakan pintu ini. Tapi ada pintu kabul. Ini yang terpenting. Pintu ini akan terbuka apabila syariatnya baik, zahirnya baik, batinnya baik. Ya. Jelas saya Rahman. Jadi jangan kita terkecoh dengan orang-orang dia mungkin kaya, dia ni rentenir duit haram, kita tahu benar dia duit haram. Dia solat, dia puasa, biar dia puasa, kita ketawakan. Istilahnya ketawakan, ada guna. Tenaga dari haram, baju dari haram, duit haram. Maka satu orang dalam hadis itu dia berdoa tengah padang pasir. Di tengah padang pasir dalam keadaan susah. Lalu dia mengatakan ya Rab, ya Rab, ya Rab, ya Allah, ya Allah, ya Allah, mohon. Ini orang susah benar ni. Kata Allah, wa mat'amuhul haram, makanan yang dimakan makan haram, wa mashrabuhul haram, minuman haram, wa ghudhiya bil haram, kenyang dengan haram. Bagaimana aku akan mengabulkannya? Jelas. Ya. Jadi orang yang kita jelas melakukan haram, jangan pernah ada keinginan kita untuk seperti dia. Dan orang yang solat belum tentu diterima oleh Allah. Siapa saja bisa solat. Peminum bisa solat, penzina bisa solat, orang munafik bisa solat. Semua bisa solat, siapapun. Tapi diterimanya enggak. Ada orang tertentu. Jelas. Ya. Terus selanjutnya tidak melakukan perkara-perkara yang jelas sareh itu Allah tidak menerima amal tersebut. Seperti apa? Ridhanya orang tua. Ya. Anak yang orang tuanya murka kepada dia, apapun ibadahnya ditolak oleh Allah. Sampai orang tuanya itu ridha kepada dia. Terus istri yang suaminya murka kepada dia juga ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Atau yang ketiga, orang yang memutuskan silaturahmi lebih daripada 3 hari, tidak tegur, maka semua ibadahnya ditolak oleh Allah. Ini syarat-syarat zahir yang harus kita penuhi. Baik, istilahnya zahir kita, kalau kita memenuhi maka zahir kita adalah baik. Kemudian ada pun syarat batin. Ini sebenarnya yang terakhir sekali kita bahas ini, yang batinnya. Yang pertama yaitu ibadah itu ikhlas. Kita sudah bahas kan ikhlas, sudah panjang lebar kita bicara ikhlas, yaitu beramal hanya satu tujuan, yaitu Allah menjadi tujuan dalam salatnya dia. Ya. Orang yang beramal Allah tujuan, yang pertama dia beramal untuk mencari ridha Allah, atau dia beramal untuk mendekatkan diri kepada Allah, atau dia beramal untuk menjunjung perintah Allah, itu ikhlas. Ini sudah kita bahas. Ya. Kemudian yang kedua, tidak ujub. Ujub kan jelas kan? Ya. Ujub yaitu dia beramal yang dia pandang adalah dirinya sendiri. Dia yang berbuat, kekuatan diri dia, kemampuan diri dia, itu namanya ujub. Nah,
Ujub ini akan berbuah banyak penyakit. Di antaranya yang sudah jelaskan sombong nanti sampai idlal. Kemudian adamut takabbur, tidak sombong. Tidak ada kesombongan. Orang yang sombong ini yaitu dia merasa mulia dari orang atau mengecilkan orang. Andaikan dia tengok, dia bisa zikir 1000 kali. Orang ni 100 kali je mampu. Oh, dia ngecilkan, baru bisa cuma 100, anak bisa 1000. Andaikan dia bisa tahajud 100 rakaat, ini orang 2 rakaat, dia lalu mandang orang tu kecil, dia 100, orang ni 2 tak mampu. Itu mengecilkan orang, itu kesombongan. Itulah yang membuat ibadah itu tidak diterima oleh Allah. Jelas. Kemudian adamul idlal. Idlal kan jelas, yaitu mempunyai hak berjasa kata orang. Ini orang idlal. Idlal ni kalau dibiarkan nanti dia apabila berdoa sama Allah tidak dikabulkan. Apa ya berdoa? Apa kurangan? Itu buah dari idlal. Apa kurangan? Gitu musibah datang sama dia mengatakan, mengapa pula musibah datang anak solat, anak puasa, ini idlal. Dia mempunyai hak, punya jasa, tidak pantas itu. Itu bagian dari kesombongan. Buah dari kesombongan. Ujung pangkal ujub. Ujub akhirnya sombong, akhirnya idlal. Maka ibadah-ibadah ini harus bersih dari ini. Ikhlas, tidak ada kesombongan, tidak ada ujub, tidak ada kesombongan, tidak ada idlal. Ini kan terakhir hikam kita kan membahas ini. Sudah jelaskan, mudah-mudahan tidak lupa. Terakhir hikam menjelaskan ini. Jadi yang akan kita bahas di sini, ibadah yang akan Allah terima ini akan berbuah. Ini yang akan kita bahas. Akan berbuah apabila ibadah itu benar dari segi syariat, baik dari segi zahir dan baik dari segi batin. Fadhal baca. As-salatu taharatul qulub. Salat itu pensuci hati dari kotoran dosa. Ya. As-salatu matharatun, salah tulisan itu. Matharatun lil qulub. Pensuci hati dari kotoran. Dosa adalah bagian. Jadi pencuci hati dari kotoran, titik di situ. Ya. Yang pertama, kata Imam Ibn Athaillah, as-salatu matharatun lil qulub. Sebagai pensuci hati. Sebagai penyucian hati. Itu as-salat. Fa qauluka, dicontohkan di sini, Allahu Akbar. Perkataan engkau, Allahu Akbar, ketika kamu mengatakan Allahu Akbar di dalam salat, fihi iqrar, itu adalah pengakuan kamu. Bikibriya illa wa izzati, kebesaran dan kemuliaan Allah dan keagungan Allah. Wa'tirafun, dan juga itu pengakuan kamu, bisirarik wa dhullik, kecilnya engkau, hinanya engkau. Ini saya gambarkan seperti ini. Kalau kita mengatakan sesuatu memang dari kesadaran kita, dari hati kita yang benar, kita mengatakan orang ini kuat sekali. Itu pengakuan kita kan? Dengan kita mengatakan orang itu kuat, berarti ikrar juga untuk kita bahwa kita ni lemah. Jangan terputus di sana saja. Jelas? Tapi kalau kita ngomong memang dari hati kita, kalau basa-basi lain lagi. Kalau basa-basi kuat, tapi kita merasa kuat juga. Berarti itu tidak dari hati kita. Itu hanya basa-basi lidah saja. Tapi kalau kita ucapkan penuh kesadaran dan kita mengakui dengan hati kita bahwa dia kuat sekali, berarti kita menyatakan bahwa kita lemah.
Andai kita mengakui bahwa orang ini kaya, berarti kita mengikrarkan diri kita bahwa kita ini tidak kaya. Jelas? Jadi kalimat Allahu Akbar ketika kita mengatakan bahwa Allah Maha Besar, Allah Maha Mulia, berarti pengakuan diri kita ini kecil, kita ini lemah, kita ini tak ada berdayanya. Itu otomatis. Tapi kalau mengucapkannya memang keluar dari hati kita. Jelas kira-kira. Jadi ketika seseorang faqauluka Allahu Akbar, ketika engkau mengatakan Allahu Akbar, fihi iqrar, itu pengakuan kamu mengatakan kibriya illa wa izzati, kebesaran Allah dan kemuliaan Allah. Dan dengan perkataan Allahu Akbar juga yang kamu katakan itu sekaligus pengakuan diri kamu bisigharik, engkau ini kecil, wa dhullik, engkau ini hina. Jelas? Ketika seseorang bisa mengatakan Allahu Akbar seperti tadi, maka hilanglah kesombongan yang ada diri dia. Bisa difahami atau tidak? Ketika dia mengatakan Allahu Akbar, ya Allah, engkau maha besar, engkau maha mulia, berarti kita mengatakan, ya Allah, saya ini hina, saya ini lemah, saya ini tidak berdaya. Allahu Akbar saja itu sudah menghilangkan kesombongan yang ada di dalam diri kita. Apabila kesombongan ini hilang, maka hilang semua penyakit hati. Karena sumber penyakit hati itu adalah dari kesombongan. Ini yang terjadi kepada iblis. Iblis menjadi jahat sekali karena kesombongan, akhirnya penyakit-penyakit jahatnya keluar semua. Jelas? Hilang kesombongan. Orang dendam, dari mana dendam itu? Sombong. Karena dia merasa dia tidak pantas dilakukan seperti itu. Orang iri, sombong atau tidak? Sombong. Karena kesombongan yang ada di dalam diri dia. Kalau dia tidak ada sombong, ada iri ke? Orang yang senang dipuji, itu dari mana? Sombong. Karena dia merasa berhak dipuji. Orang yang marah karena dihina, kenapa? Karena sombong, karena dia merasa tidak pantas dihina. Yang artinya semua penyakit itu bersumber dari kesombongan. Dari kesombongan ini keluar banyak penyakit semuanya. Ketika seseorang mengucapkan Allahu Akbar, dia mengikrarkan dengan hati dia, membesarkan Allah, dan dia juga mengakui kekecilan diri dia, kelemahan diri dia, ketidakberdayaan diri dia, maka hilanglah kesombongan itu. Maka kalimat inilah paling banyak kita ucapkan. Ketika kita takbir, kita katakan Allahu Akbar. Kita rukuk, kita katakan Allahu Akbar. Kita sujud, Allahu Akbar. Yang artinya diajarkan untuk bergerak setiap apa yang kita lakukan. Kita selalu dalam mempunyai sifat tawadhu, hilangkan kesombongan. Ini kalau kita ucapkan dengan benar, sekali solat, 2 kali, 3 kali, 4 kali, sampai dalam sehari 5 kali, sampai bertahun-tahun. Kalau tidak sombong masih berarti ada masalah dalam takbir. Macam kita mengatakan sama orang ini kaya benar, kita mengatakan, ucapkan dengan hati kita. Bisa ke kita sombong? Bisa. Dengan kita mengatakan dia kaya aja, kita sudah langsung tawadhu. Dengan kita mengatakan dia ini kuat, berarti kita langsung mengatakan diri kita lemah, langsung hilang. Kesombongan itu dengan ucapan yang diucapkan dengan sepenuh hati kita, menghilangkan kesombongan itu. Maka dikatakan as-salatu matharatun lil qulub, bahwa solat itu sebagai pembersih, pensuci hati. Jelas? Kalau orang sudah ada sifat tawadhu,
Jadi takbir ini menghilangkan sifat sombong, dan takbir ini Allahu Akbar menumbuhkan sifat tawadhu, rendah hati. Kalau orang sudah rendah hati, kalau dipuji melambung masih ke? Tak ada. Kalau dicela ngamuk ke? Tak ada. Macam contoh gini ya. Ada orang badan kurus sekali. Lalu orang mengatakan badanku ni kurus sekali. Mengamuk pula dia, padahal benar kurus. Faktanya seperti itu, karena dia memang kurus, dia mengamuk. Lalu ada orang ngomong sama dia, badanku ni besar sekali. Dia termakan sama orang ngomong badan besar. Ini kan bodoh. Seharusnya saat orang ngomong badanku ni besar sekali, dia tahu di badannya kurus, tersinggunglah dia. Ini ngolok. Jelas. Atau orang punya kulit hitam kulitnya, lalu orang mengatakan kulit kau ni hitam. Tapi kalau dia sadar diri, dia tidak marah. Tapi kalau dia tidak sadar diri, gitu orang datang, kulit orang bilang kulit kau ni putih melepak, percaya dia. Kalau orang tak sadar diri, percaya. Tapi kalau orang sadar diri, dia menganggap orang ni ngolok. Jelas. Kalau kita punya sifat tawadhu, kita menganggap kita Allah Maha Besar, kita ini kecil, kita ini lemah, kita ini rendah, kita ini fakir. Lalu kalau ada orang menghina kita, itu kita tidak akan marah. Kalaupun ada orang muji kita tidak terbuai. Tahu, karena kita tahu diri kita sendiri. Lekan orang mengatakan kau ni baik sekali, kau ni mulia, kau ini, dia tidak terbuai, karena dia tahu dirinya siapa. Maka seorang ulama ketika dicela, dia mengatakan, ya Allah, Alhamdulillah, yang kamu ketahui, kata dia, hanya sedikit, yang Allah sembunyikan lebih banyak. Waktu dia dihina, ini yang kau tahu sikit tak ni, yang Allah sembunyikan ini lebih banyak lagi. Kalau ada sifat tawadhu. Kalau orang sombong, kau cela, ngamuklah. Kalau dipuji, makanlah pujian ambul. Walaupun tak sesuai fakta. Maka sombong itu batrul haq, menolak kebenaran, itu sombong. Udah jelas-jelas kurus, dibilang kurus tak terima. Kalau dibilang gemuk, percaya. Seperti itu kesombongan. Faktanya dia tidak menerima kebenaran itu. Jelas ya Rahman. Jadi di antara faedah salat ini akan membersihkan hati kita. Contohnya ketika kita mengatakan Allahu Akbar saja, kita mengucapkan dengan pernyataan sesuai dengan hati kita, dengan kesadaran kita mengucapkannya, maka kita mengatakan Allah Maha Besar, Allah Maha Mulia, maka itu pengakuan diri kita bahwa kita ini kecil, kita ini lemah, kita ini tidak berdaya. Maka kalimat ini akan menghancurkan kesombongan dan akan menimbulkan sifat tawadhu. Ini maknanya bahwa salat mensucikan hati kita. Jelas. Ini makna solat mensucikan hati kita. Maka biasakan kalau kita sulit untuk takbir, ya kan, memasuk makna di luar solat, jadikan takbir itu zikir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rasakan seperti itu sehingga bisa masuk di dalam solat. Kalau sudah bisa masuk di dalam solat, kita mengikrarkan Allah besar dan merendahkan, mengecilkan diri kita. Setiap takbir kita baca, berapa banyak takbir yang kita ucapkan, kesombongan akan hilang. Yang akan tumbuh ketawadhuan di dalam diri kita. Kalau sombong hilang, udah selamat. Penyakit-penyakit semuanya hilang. Riak, sombong semua. Semua penyakit itu bersumber dari kesombongan. Maka satu ulama mengatakan, ketika kamu masih ada rasa sakit di hati kamu, ada rasa pedih,
dendam atau apapun, masih ada pedih di hati kamu, berarti masalahnya di sholat kamu. Kalau sholat baik, kelakuan kita baik. Kalau sholat benar, kelakuan kita benar. Maka di akhirat nanti yang pertama dihisab siapa? Sholat. Kalau sholat itu baik, semuanya ikut baik. Kalau sholat itu rosak, semua amal pun rosak. Kenapa sholat jadi patokan? Memang sholatlah saya patokan. Kalau sholat orang tidak benar, sholat tidak benar, sedekahnya tidak benar, semua ibadahnya tidak akan benar. Semua ibadah tidak akan benar. Jangan kita katakan dia tidak sholat, tapi sedekah, dia rajin sedekah. Sabar lo, sholat itu kunci. Sholat itu kuncinya. Di akhirat aja, kalau sholat betul, udah dipastikan ibadahnya betul. Jadi sholat jak ditengok bagus, udah ikut ibadah, semua ikut. Kalau sholatnya tidak bagus, semua ibadahnya sudah bisa dipastikan tidak bagus. Keburukan yang kita lakukan selama ini bersumber dari sholat semua. Maka fokus di sholat ini penting. Sholat ini merupakan pangkal, penghulu dari semua ketaatan. Kalau sholat benar, benar semua. Kalau sholat tidak benar semua. Nah, ini salah satu contoh, takbir aja bisa merubah perilaku kita. Sombong udah hilang dah semua penyakit. Kalau sombong hilang dah semua penyakitnya. Semua penyakit ini sombong. Dendam itu dari mana? Kalau orang sombong ada ke dendam? Ada dendam. Orang iri. Kalau dia tidak ada sombong dalam iri, bisa ke iri? Tidak, biasa aja. Orang iri ini dia merasa bahwa orang ini tidak pantas dapat rezeki. Yang pantas dapat rezeki itu dia. Ngapa pula dapat? Dia ngapa pula tidak kana? Itu kesombongan semua sumbernya. Maka kalau kita ingin bersih, baik diri kita, hati kita, maka perbaiki sholat. Sholat inilah yang akan mampu merubahnya. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat akan mencegah dari perbuatan keji dan kemungkaran. Mampu sholat seperti itu. Tapi sholat yang diterima oleh Allah. Sholat yang benar. Maka usahakan pahami makna-makna dalam solat. Tak panjang bang. Maka ulama mengatakan kalau kita tidak mampu khusyuk dalam keseluruhan solat, tidak mampu khusyuk, mungkin kita dari takbir sampai salam sudah tidak mampu kita mau, maka fokuskan di 3 tempat. Ketika engkau takbir, ketika engkau ruku, dan ketika engkau sujud. Itu jangan sampai pernah lalai. Kalau tidak mampu, itu tidak bisa khusyuk dari awal sampai akhir, kan? Maka di 3 tempat ketika takbir benar-benar takbir itu. Ketika ruku, karena di situ ada kerendahan semua. Ketika sujud, di situ ada kerendahan semua. Ya. Jelas ya, sumber penyakit kesombongan. Sumber penyakit kita ini kesombongan. Ya, kalau kesombongan hilang dah semua. Insya Allah penyakit hilang semua. Terus sholat yang sesungguhnya ialah yang menjadi pembersih hati dari pengaruh dan kotoran duniawi. ya. Dosa serta sifat-sifat lain yang menjauhkan pelakunya dari Tuhan yang Maha Perkasa. Semuanya akan bersih dari salat itu. Ya. Semoga Allah nerima salat kita. Kalau salat kita diterima, insya Allah bersih semua. Ya. Jadi fokus kita dalam ibadah, perbaiki salat. Itu yang terpenting. Itu yang terpenting. Ya. Fokuskan, arahkan satu solat ni gimana biar bisa betul. Yang lain ikut nanti. Yang lain akan ikut. Ya. Usahakan takbir, apa arti takbir, apa makna takbir. Ya kan? Fatihah, apa makna? Pelan-pelan. Kalau memang tak bisa baca, pelan-pelan. Berusaha untuk memperbaiki salat karena kuncinya di situ. Ya, terus. Wastighfar lillahi min ghuyub. Ya.
Salat itu membuka pintu gaib. Ya. Salat yang akan membukakan pintu gaib adalah salat yang diterima oleh Allah dan dilaksanakan dengan cara sempurna. Sebab salah satu faedah salat adalah membersihkan hati, dan apabila hati itu sudah bersih, maka akan terbuka segala hati, serta hati itu akan dapat melihat rahasia-rahasia Allah. Kemudian di sini dikatakan al-qalbu iza khala, hati ini apabila kosong, hati ini apabila sunyi, minal kibri, dari kesombongan, wal izzi, ya, dari kemuliaan, ya, wal ujubi, dari ujub, tahura minal ilal, maka hati ini akan bersih dari semua penyakit. Jelas ya? Hati kalau bersih dari kesombongan, hati kalau bersih dari kemuliaan, hati kalau bersih dari ujub, maka bersihlah hati kita. Itu memang banyak penyakit hati semuanya. Penyakit hati ini kan banyak. Kita ringkas 3 aja. Kalau dia dah bersih dari sombong, ujub, mulia, itu semua penyakit akan hilang dengan sendirinya. Ulama juga meringkas dari semua ini yang terpenting adalah ujub. Karena kesombongan berasal dari ujub. Li'annal kibra wal izza, karena kesombongan dan kemuliaan itu manba'ul afat, merupakan sumber dari segala penyakit. Sumber dari segala penyakit kesombongan itu. Maka yang dibahas Imam Ibn Athaillah tadi, dia membuka masalah takbir di sini. Karena takbirlah yang akan mengobati 3 penyakit ini. Takbir yang benar. Dia bukan takbir itu Allahu Akbar dan tak jelas pikiran ke mana. Nyebut Allahu Akbar, pikirannya ke lain. Maka jadikan takbir itu zikir. Jelas ya? Jadikan takbir itu zikir. Latihan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadikan zikir terus. Ya, tapi dengan 2 tadi. Kita mengatakan ketika kita mengatakan Allahu Akbar, bahwa Allah Maha Besar, Allah Maha Mulia. Dan kita harus juga dengan kesadaran kita yakini. Sebenarnya otomatis, tidak perlu kita sadarkan. Sebenarnya otomatis. Saat orang mengaku itu otomatis. Kita yakini kita ini lemah. Kita ini kecil. Kita ini tidak ada berdaya. Ini ucapkan takbir terus. Karena ketika takbir benar-benar kita ucapkan dengan sesungguhnya, maka kesombongan akan hilang, sifat tawadhu akan datang kepada kita. Ketika kesombongan hilang, maka semua penyakit juga akan hilang dari diri kita. Itu bau takbir yang dibahas oleh Imam Ibn Athaillah. Takbir saja bisa menghilangkan semua penyakit. Azan ya. Jelas. Semoga Allah menerima semua salat kita dan Allah membersihkan hati kita dari sifat sombong, dari sifat ujub. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا